Karena Rafaela bisa hidupin orang ya kalau mati. Emang iya guys, real kah? Nih di revamp kah Rafaela kah guys? Ya min SS buat nge-counter Granger meta sekarang. Oh, 1-1 ya. Pick gak sih guys? Abis ini guys berarti guys. Pick gak sih? Pick gak sih? Pick gak sih? CD-nya 70 detik katanya tuh. Kata Bang Gers. Ikutan main gak sih Bang Gers abis ini Bang? Coba pakai Rafaela. Oke, kita akan langsung aja ke Land of Dawn. Pertarungan antara Onyx versus RRQ. Yang tentunya kini akan tersaji. Siapakah yang akan berhasil untuk bisa mengamankan matchnya di game yang kali ini. Ada seorang Turiman mencoba memakai Tigral. Boleh Bang Gers 2 slot. Kalau 2 slot aku coba cadangin satunya ya Bang Gers ya. Di 5-nya sisa 1 sih Bang. Coba nanti kalau ada yang ninja, siapa tahu nanti bisa masuk ya Bang. Oh sama KK. Kalau di 6 bisa sih Bang. Kalau di 6 ada Suzin ya, yang juga mencoba untuk menarik-narik, bisa membuat masalah. Tapi Turiman kini mencoba mendekat, bisa membuat Alex dalam ancaman. Eka cadangan aja, boleh. Aman 6 gak Bang? Kalau aman 6 biar aku catat sekalian. Yang kini serang Dilzy yang mencoba untuk membuka sebuah serangannya cukup barbar. Tapi kini ada beberapa inisiasi tambahan dari pasukan tim RRQ yang seperti akan membuat pasukan dari tim Onyx pun kehilangan sebuah pemain. Dengan first blood yang harus didapatkan dan Turiman masih dikejar. Sehingga tambahan pick up pun berhasil juga teman-teman dari tim RRQ pun lakukan. Dan 2 pick off pun didapatkan. Buset guys, 2 pick off langsung didapetin dengan cepat ya. Dan kayaknya emang terlalu lama sih tadi ya. Rotasi yang akan dilakukan oleh teman-teman dari tim Onyx ke bagian lain ya. Sehingga mereka pun mulai terbaca. Dan dengan team fight yang matang dari teman-teman tim RRQ ya, tinggal langsung ya manfaatin aja sebuah momen di sana ya. Boleh. Kita lihat dengan ada serang Sumbul yang juga mencoba untuk mengejar. Kemudian serang Zaki kini dalam ancaman. Apakah menjadi poin pertama yang berhasil teman-teman dari tim Onyx pun dapatkan di salah sebuah hook. Aprisia berhasil mengenai. Namun kita lihat juga ada sebuah tembakan dari seorang Sumbul dengan 1 buah biju damanya kali ini. Bisa memberikan inisiasi. Tapi lihat juga ada pengambilan Tatan yang juga kini mulai mencoba dilakukan. Inisiasi tambahan dari seorang Surah yang kini mulai mencoba untuk mengambil karena sebut 1 bagian atas. Dan retribution from Sumbul berhasil mengambil karena sebut sarsunya. Lihat kegagalan dari pasukan tim RRQ untuk bisa mendapatkan sebuah sarso pertama harus terjadi di game yang sekarang. Dengan kita lihat harus masih berfokus untuk membawa beberapa platingan. Tapi Yodasi pun berhasil juga membuka satu sontekan tumbangan yang pertama. Pecah telur juga akhirnya pasukan dari tim Onyx untuk bisa mengamankan seorang pemain dari pasukan tim RRQ. Dengan adanya tadi seorang Zaki ya yang harus malah terkena eliminasi. Pertarungan pun juga kini akan dimulai lagi. Seorang Hu-ha-ha. Guys, ini kenapa sih guys namanya aneh-aneh bro? Mencoba untuk mengambil kesempatan karena sebuah kelomang yang sepertinya kini akan diambil. Kaizen menjadi pemain yang kini sepertinya punya space ya untuk bisa membuat dirinya pun lebih jadi. Meskipun dari segi XP kayaknya ketinggalan dari seorang Mitsuki. Yang kini haruskah malah terkena sebuah eksekusi tadi. Sebuah decision rush akankah harus terjadi? Mitsuki hampir saya terkena one last hit. Namun dengan shield yang juga kini bakal mulai terpecah, ini bakal menjadi bencana. Mitsuki harus melakukan pergerakan. Spear of Destruction akankah berhasil terconnect, mencoba untuk membuka inisiasinya dan munculkan langsung Turiman dan harus membuat seorang Hu-ha-ha harus malah terkena sebuah pengambilan. Pick up pertama untuk seorang Mitsuki. Oh, tadi ternyata dilasit sama si Turiman ya. Ternyata ada sebuah sampahan terjadi dan lihat pertarungan pun masih berlangsung. Dan kini dengan 3 orang member apakah masih cukup kuat untuk bisa membuka sebuah pick up tambahan. Belum lagi dengan mencoba nekatnya serang sudah untuk membantu dengan sebuah pertarungan. Sontekan tadi gagal dilakukan. Predator Final Ball pun mencoba mengejar. Seorang Alex pun kini dalam bahaya. Jiwa tarikan malah membuat seorang Yodasi pun harus terkena sebuah bloody hand. Namun gak bisa memaksakan dan Yodasi berhasil pulang kali ini. Belum lagi dan harus malah terkena seorang Sumbul untuk kini melakukan sebuah double kill. Sumbul
Apakah berhasil untuk mengunci sebuah triple kill-nya dengan Forsaken yang juga masih sendirian di sana, memberikan efek sebuah Brave Fighter, tapi nggak bisa bertahan cukup lama. Dan Mitsuki membawa SOD-nya kini ke bagian bawah. Dan apakah seorang Huhaha berhasil tersambar di area sana? Dengan kita lihat mencoba untuk membawa beberapa weapon, mencoba menghancurkan turret secara perlahan. Cuman kontes pun harus terjadi lagi di area top lane dengan harus membuat kedua tim harus lebih bersaing untuk gamenya kali ini jika mereka ingin mencoba untuk mengambil ya gold dengan cukup lebih. Dan kita lihat ada sebuah teamfight tambahan lagi yang seperti ini bakal mulai terjadi, dan Carikan pun juga harus mengenai Yodashi. Harus terkena eliminasi. Pick up tambahan dari pasukan teman-teman tim RRQ ya, yang mulai mencoba mengambil alih turtle-nya di game kali ini. Apakah berhasil terjadi? Forsaken sebenarnya akan mencoba untuk membuka sebuah efek zoning. Brave Fighter-nya kini akan berhasil untuk bisa membuat serang Sumbul pun tertekan, tapi punya kesempatan untuk bisa mendekat dengan sebuah retribution yang dia punya. Namun sayangnya Surah memastikan bahwa turtle yang kali ini berhasil untuk bisa didapatkan dengan retribution di sana. Dan Turiman pun juga dalam bahaya. Tadi harus terkena satu sontekan panah yang cukup mengancam. Dan kini pertarungan tambahan pun juga akan dilakukan. Surah pun gak punya kekuatan untuk bisa selamat. Dan Petrify Game tadi sempat terkonek juga karena serang Forsaken. Siu memudahkan serang Mitsuki untuk bisa bersinar dengan sebuah tombak yang berhasil dia keluarkan. Dan pengambilan karena sebuah Little Wonder pun kini masih terjadi. Mitsuki udah berhasil ke level 8 dan mulai tertinggal dari serang Huhaha untuk gamenya kali ini. Bengek gua adminnya bilang Huhaha. Guys, ini namanya dari awal agak susah ya dibacanya ya. Mendingan kita bacanya Huhaha. Dengan darah sekarat masih akankah berhasil dikejar Mitsuki. Membuka tumbangan kelimanya, menjadi pemain yang akan sangat penting ya untuk memastikan pasukan dari Demonic pun mengambil ke arah kemenangan. Jadi basah banget katanya. Enggak guys, emang gitu guys. Dengan kita sebuah serangan tambahan ini juga akan terbuka dari pasukan tim RRQ. Mencoba menarik dengan sebuah mancing mania mantap, tapi seorang Turiman malah membuka sebuah space dengan explosion dan juga dorongan, sehingga memudahkan serang Mitsuki untuk bisa datang dan membombardir langsung defense dari pasukan tim RRQ. Kehilangan 2 orang member dan kini akan masing lebih mencoba untuk memberikan sebuah eksekusi lagi. Namun kini perlahan mulai ke bagian bawah dan sebuah turret pun juga kini akan berhasil dihancurkan. Namun sayangnya serang Forsaken masuk dalam sebuah tombak mengenai dirinya. Cukup berbahaya dengan harus kehilangan 1 bar, tapi masih cukup kuat untuk bisa membawa lagi pertarungannya. Namun sayangnya ada beberapa turret lain yang malah berhasil dihancurkan di sana. Seorang Sumbul mencoba memanfaatkan space agar bisa mengunci sebuah turret yang ada di arah top lane. Dengan kini ada pertarungan yang juga masih terjadi. Lompatan di serang Forsaken pun berhasil untuk bisa mendapatkan karena pemain Flicker menjadi penghalang untuk bisa membawa serang Forsaken pun pulang. Tapi meskipun ternyata gak mudah untuk selamat pulang karena belakang dan harus malah membuat dirinya pun kembali terkena pengambilan. Cepet banget kalau kita lihat dari teman-teman tim Onyx untuk bisa ngebawa lagi pick up mereka untuk bisa dikunci ya. Namun dengan keolengan yang terjadi, ini malah memudahkan pasukan dari tim RRQ mengambil ke arah sebuah turtle-nya untuk gamenya kali ini. Retribution tadi sempat terbuka sepertinya di tangan dari serang Surah, yang masih mencoba untuk mengambil ke arah beberapa buff lainnya. Mari mental dengan sebuah carikan tambahan. Toriman dalam ancaman. Zaki mencoba mengejar. Aruk ini akankah juga harus berhasil terkonek. Namun lihat, seorang Yodashi pun mencoba memulai pertarungan. Hampir saja membuka serangan cukup dalam, tapi pertarungan di bagian gold laner pun Illusion Rush gagal mengenai serang Mitsuki. Penyelamatan terjadi. Dan kini akankah juga harus malah membuka pembalikan keadaan dengan bantuan beberapa pemain dari pasukan tim Onyx kembali. Ada sebuah inisiasi dari serang Dilzy menjadi serang Zaki. Implose tadi sempat dilakukan dan kini berhasil menyambar langsung serang Alex yang kini harus membuka satu Crimson Beacon. Menarikkah karena serang Dilzy yang kini mulai sekar bersama serang Turiman yang hampir saja tumbang sementara Pichu Dama ditembakkan, membuat seorang Huhaha pun harus dikasih paham dengan tumbang ke tempat yang harus dia dapatkan. Sementara seorang Yodashi pun muncul dari belakang, mencoba menyambut 3 orang pemain yang seperti kini masuk ke dalam sebuah jebakan. Bisa pertarungan lain pun juga harus memakan korban karena pasukan dari tim Onyx pun kini harus kehilangan seorang Mitsuki. Tapi dengan double kill dan triple kill, Yodashi pun mulai bersinar dan hampir saja berhasil melakukan sebuah maniaknya di game yang kali ini. Itu luar biasa. Kita lihat permainan dari seorang Yodashi yang harus membuat bombardir dari pasukan teman-teman tim RRQ ya, dengan defense yang harus dikocar-kacirkan.
4 orang pemain pun tumbang dan kini harus membuat seorang Huhaha ya harus sendirian di area belakang nih ya. Dan sepertinya ada penghancuran turret tambahan yang juga kini berhasil dipaksakan. Yodashi mencoba untuk mundur, perlahan tapi pasti menghindar serang Zaki yang mungkin bisa melakukan sebuah penarikan dengan mancing mania mantapnya kali ini. Namun Lord pun juga bakal mulai kini berevolusi, berada di bagian Batsumelin. Bang Mar, ada kosong nggak di match 5? Match 5 kayaknya full deh, Bang Jason deh. Cuman di 6 kita masih ada kosong lagi teman-teman ya. Satu tembakan tadi Bijunama tadi sempat dikeluarkan mengenai Zaki. Meskipun memang masih cukup kuat untuk bisa membawa lagi pertarungan, tapi kini harus mewaspadai beberapa burst yang kosong ya untuk jadi tempat di mana pasukan dari tim RRQ harus melakukan sebuah zoning terlebih dahuluan ya. Karena informasi sangat-sangat besar mungkin ada di area burst. Tidak bisa menculik, namun lihat seorang Dilzy pun juga kini harus mundur. Zatoriman pun juga kini masih mencoba untuk menunggu, mencari kesempatan untuk bisa membuka implosion. Namun Breveter pun malah dibuka duluan di tangan dan serang per second yang kini akan berhasil mendapatkan ke arah pemain. Namun sayang dia pun harus malah tertumbangkan duluan dan serang Zaki pun juga harus terkena sebuah killing spree. Implosion pun masuk dan memudahkan serang Huhaha pun mendapatkan poin kill keduanya. Meskipun gak lama karena pembalikan keadaan pun terjadi dan Sumbul pun masih nekat untuk bisa mengejar. Ada Alex yang terlalu sendirian dan terkena langsung sebuah double kill dan rata sudah defense dari pasukan teman-teman tim RRQ. Kehilangan kita lihat 5 pemain dan wipeout pun terjadi. Ini bakal menjadi pengambil karena Lord pertama kah? Yang juga mungkin bisa terjadi untuk gamenya kali ini ya. Game ketiga masih upload. Misa-misa bejir. Seperti hubunganmu dengan dia kah? Sudah berpisah kah? Nggak bisa ya, nggak bisa ya, nggak bisa guys, nggak bisa guys. Walaupun juga akhirnya berhasil diambil untuk pasukan tim Onyx tanpa ada sebuah kesulitan. Mereka mengambil tanpa ada juga sebuah gangguan ya yang cukup pasti. Dan ini bakal membuat pasukan dari tim Onyx akan semakin kuat dalam melakukan warnya nanti. Tapi kini sebuah penarikan. Mencoba untuk membuat seorang Dilzy mungkinkah berhasil terculik di sana. Namun Toriman dia juga mencoba untuk memaksakan dengan pertarungan. Yodashi semakin di depan. Tinggal terfinal blow yang tadi sempat juga mengenai serang Zaki. Hilang comeback darah. 2 bar tersisa. Mencoba berlindung namun sayangnya ada serang Alex yang juga harus malah tertumbangkan. Dan Forsaken kini harus berhadapan untuk 3-4 orang pemain dari pasukan tim Onyx. Dan harus membuat diri pun menyerah dan harus terkena eliminasi. 2 momen tersisa lagi dan kini akan menjadi bencana jika pasukan dari tim RRQ pun gak bisa menahan dari segi area gamenya. Mitsuki semakin bersinar, bahkan turret di bagian topeng pun juga udah mulai dihancurkan dan space-nya untuk mendapatkan base pun kini akankah berhasil dilakukan dan menjadi penutup untuk game yang keempat dengan kemenangan dari pasukan tim Onyx yang ternyata berhasil untuk mereka dapatkan. Dan RRQ ini nggak bisa ngapa-ngapain banget guys. Benar-benar sulit banget untuk bisa berkembang lagi dari segi permainan. Mereka cukup banyak terinflasi, permainannya masih sulit untuk beradaptasi. Bahkan 2 coklat pun terjadi karena sedang Huhaha dan juga Forsaken untuk gamenya kali ini teman-teman ya. 3 silver dari Zaki, Sura dan juga Alex gagal untuk bisa memberikan pengawalan sampai ke arah mid atau mungkin ke arah late game ya. TG si manusia silver bejir. TG-nya silver, 2 emas terjadi karena Mitsuki, Sumbul dan juga Yodashi. Dan Dilzy mendapatkan MVP dengan hero barunya kali ini ya. Ada Zetian yang akhirnya berhasil mendapatkan MVP di match yang keempat ya. 12 menit, 18 detik, 28 pick off, berbeda dengan cukup banyak dari pasukan teman-teman tim RRQ yang ternyata baru dapetin sekitar 10 pick off doang ya guys ya. Waduh. Gimana guys? Dominasinya kuat sih. Gue kira Moskopnya Moskop MPL katanya. Sekelas MPL sih bisa ya. Sekelas MPL sih bisa itu guys, Moskopnya guys. Mainnya rapi banget sih, mainnya rapi banget. Kalau kita lihat dari teman-teman tim Onyx ya, ngebuat pasukan dari tim RRQ seringkali kesulitan untuk bisa ngecover dengan pemain-pemain yang sepertinya juga sulit untuk bisa berkomunikasi dengan baik ya. Ada sepertinya miss beberapa kali komunikasi yang ngebuat mereka pengen ngambil serangan tambahan atau enggak tuh bingung guys. Menurutku ya.